Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala aidan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min sawalin kana kasya muddahar. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Giritontro, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah telah memberikan hidayah, taufik, kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita tunggu-tunggu min yaumil hadza ila yaumil qiyamah, yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di hari ini sampai nanti di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya sampaikan pada acara kultum yang disiarkan langsung melalui video streaming oleh Korwil Bidang Pendidikan Giritontro adalah istiqomah beribadah pasca Ramadan berlalu. Para pendengar yang saya hormati, dengan bergulirnya waktu, tak terasa telah mengantarkan kita di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah. Karena tamu agung itu sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kepergian tamu agung kita bulan suci Ramadan
meninggalkan sejuta pelajaran dan kebaikan. Pelajaran itu merupakan hadiah terbaik bagi kita, karena hadiah itu akan kita petik nanti setelah kita bertemu kembali di yaumul qiyamah. Dengan berlalunya bulan suci Ramadan, derayan air mata kerinduan karena perpisahan dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia. Hal yang demikian juga pernah dilakukan oleh para sahabat ketika bulan Ramadan akan berlalu. Mereka meneteskan air mata kesedihan. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka takut ditinggalkan oleh bulan Ramadan dan tidak bisa bertemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dengan berlalunya bulan Ramadan ini banyak sekali yang sedih, merasa karena di bulan Ramadan itu penuh kebaikan dan di tahun yang akan datang sudah tidak bisa bertemu kembali. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap insan pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluha, ketika apabila ajal itu sudah datang, la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun, waktunya itu tidak bisa diundur atau diajukan. Maka berbahagialah bagi kita seandainya kita masih bisa berjumpa di bulan puasa, bulan yang penuh rahmat, penuh barokah. Setiap ibadah kita akan dihitung berlipat ganda. Dengan akan berakhirnya bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini, andai kata bulan Ramadan itu bisa berbicara, maka Ramadan itu akan berpesan kepada kita. Maka mungkin ini yang dikatakan Ramadan. Pesan yang pertama, setelah aku pergi, itu kata Ramadan, janganlah kau lupakan aku, karena aku akan datang kembali menghampirimu. Kapan, hadirin para pemirsa yang saya hormati? Seperti hadis yang telah dibacakan di atas, man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan, kemudian berpuasa 6 hari, min kana kasyamidhar, maka puasanya itu diperhitungkan, dihitung, dinilai seperti puasa setahun penuh, 365 hari berpuasa. Maka
bulan Ramadan ini berpesan, janganlah kita meninggalkan puasa walaupun itu hukumnya sunnah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa amalan yang sunnah itu pahalanya juga akan besar. Kemudian 6 hari itu kapan? Boleh dilakukan setelah Idul Fitri hari pertama, diteruskan di Idul Fitri atau Syawal tanggal 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, sehingga jumlahnya 6 hari. Itu akan lebih afdol. Seandainya pada hari itu masih banyak godaan, biasanya banyak godaan, temannya sudah berbuka kok masih puasa, itu godaannya besar sekali, bisa dilaksanakan di lain hari dengan catatan masih di bulan Syawal. Kemudian puasa juga berpesan pada kita, selain ibadah puasa sunnah di 6 hari pada bulan Syawal, masih ada puasa sunnah yang lain, seperti puasa Senin dan Kemis. Itu itibak Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau itu sudah rutin melaksanakan puasa di hari Senin dan hari Kamis. Ada lagi puasa sunnah menurut puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kemudian juga ada puasa yang namanya puasa Yaumil Bid, ya Ayyamul Bid, bukan Yaumil Bid. Ayyamul Bid itu puasa 3 hari di setiap bulan Ramadan, bulan Qamariyah, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15. Kecuali itu masih ada lagi ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan rukun Islam, rukun haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Di tanggal 9 kita melaksanakan puasa ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah. Itu tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Masih ada lagi puasa Asyura. Itu juga bisa dilaksanakan. Dan ada lagi puasa menurut puasa yang dilaksanakan Nabi Daud tadi. Nah, dengan puasa-puasa sunnah yang konsisten melaksanakan puasa Ramadan, kemudian puasa sunnah, puasa mengatakan, sesungguhnya aku pasti menunggu di pintu Ar-Rayyan. Kemudian pesan yang kedua, setelah aku pergi, jangan kau biarkan kitab suci berselimut debu. Ini maksudnya bagaimana? Jadi ketika di bulan Ramadan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, kita juga banyak melakukan tadarus atau membaca Al-Quran. Maka pesan Ramadan, nanti kalau sesudah puasa, jangan biarkan Al-Quran itu hanya sebagai rak, dipajang di almari atau di rak, yang nantinya akan berselimut debu, banyak debunya. Nabi juga bersabda, menganjurkan kepada kita agar selalu membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu bisa menyinari tempat yang digunakan untuk membaca Al-Quran itu.
nawiru manazilakum, sinarilah rumahmu, bis sholati wa qiraatul Quran, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu pun nantinya ketika di padang mahsyar akan berkata juga, ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Ini kata Al-Quran ketika besok kita berada di padang mahsyar, yang konon katanya jarak antara kepala manusia yang dibangkitkan pada hari itu di padang mahsyar dengan matahari itu sangat dekat sekali, lebih dekat dengan ketika hidup di dunia ini. Maka itu nanti akan panas sekali. Nah, kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian pesan yang ketiga, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan sholat malam, walaupun kamu hanya sanggup melakukan beberapa rakaat saja. Seperti juga Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ngasa ayab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah kepada Tuhanmu, dan Allah akan menempatkan kita di tempat yang sangat mulia. Untuk itu, para pemirsa yang berbahagia, ketika kita di bulan Ramadan berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah Isya, kemudian melakukan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh, kemudian nanti di malam harinya menjelang kita melakukan makan sahur, kita melaksanakan sholat tahajud. Untuk itu ditutup dengan sholat witir. Untuk itu maka nanti di pasca Ramadan itu kita juga konsisten, sehingga puasa berpesan, jangan tinggalkan sholat malam walaupun hanya dengan beberapa rakaat. Jadi sholat malam tidak ada batasnya. Kita ikhlas 2 rakaat saja. Kita ikhlas 4 rakaat, kita lakukan 4 rakaat menurut keikhlasan kita. Semakin banyak sedikit itu ikhlas lebih akan baik, apalagi kalau banyak dan ikhlas itu akan lebih baik. Kemudian pesan yang keempat, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di saat aku ada di sisimu. Mengetahui bahwa pahala di bulan Ramadan itu berlipat 10-700 kali. Ini banyak sekali ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Misalnya senyum kepada orang lain itu saja dikatakan sedekah. Sehingga nanti di pasca Ramadan kita juga melakukan seperti yang pernah kita lakukan di bulan puasa. Apalagi kalau di bulan puasa kita sudah membiasakan atau membudayakan memberikan sedekah kepada yang lain,
entah itu kepada fakir miskin, ataukah memberikan takjil bagi yang tadarus, memberikan takjil bagi yang taraweh. Maka nanti selain bulan Ramadan, kita nanti juga memberikan sedekah pada yang lain. Karena pada prinsipnya apa yang kita berikan kepada orang lain itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak. Kemudian pesan yang kelima, bahwa Ramadan berpesan, duhai kasihku muslimah, jangan kau lepaskan jilbabmu, karena disitulah kehormatanmu itu akan terjaga. Nah ini saudara-saudara kaum muslimah, bahwa kita harus konsisten. Jangan memakai jilbab hanya ketika pergi ke masjid di bulan Ramadan. Kita sholat hanya di bulan Ramadan. Nah, sehingga kadang-kadang itu ada kata yang anekdot gitu. Kalau kalian akan melihat orang Islam yang sebenarnya, lihatlah ketika orang itu sholat di waktu subuh. Tetapi kalau kamu itu akan melihat orang Islam yang tidak sesungguhnya, lihatlah ketika mereka sholat di hari raya. Untuk itu, kepada ibu-ibu, kepada kaum hawa, silakan konsisten melakukan jilbab, karena memakai jilbab, karena jilbab itu akan menjaga kehormatan ibu-ibu. Hadirin yang berbahagia, dengan uraian yang saya sampaikan di atas, maka marilah kita selalu beristiqomah melakukan ibadah, walaupun ibadah-ibadah itu merupakan ibadah sunnah di bulan sehabis bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kekonsistenan kita, keajikan kita, Allah akan selalu memberikan hidayah kepada kita, yang akhirnya kita akan mendapat kebahagiaan di bulan Ramadan, kemudian di pasca Ramadan, hingga kebahagiaan itu akan kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan uraian ini bermanfaat bagi kita, menambah ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufik wal hidayah, wa fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.